musibah apapun yang terjadi itu akibat karena ulahmu sendiri. Wa mallahu bidzalamin lil 'abid. Allah tidak menganiaya hambanya, walakin anfusahum yazlimun. Mereka menganiaya sendiri. Saya kira itu maknanya. Pertanyaannya ingin saya buat sendiri karena tadi tidak fokus pertanyaannya. Jadi bagaimana mempertemukan dua pemikiran? Yang satu, segala-galanya sudah ditentukan oleh Allah dan Allah menyatakan itu akibat perbuatanmu, kan begitu. Tadi kita mengatakan la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amali. Tidak ada siapapun masuk surga berdasarkan amalnya. Tetapi Allah mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun. Masuk surga sebagai imbalan atas amal mereka. Lalu di mana kita bisa mengkompromikan dua pemikiran itu? Begini, kita merasanya memilih, kita merasanya berbuat, kita merasanya berusaha. Dan ketika kita mendapatkan rezeki, kita mengatakannya ini adalah hasil kerja keras kita. Apakah ini disalahkan secara syariat? Tidak. Ya kan? Karena hukum Allah juga memperlakukan hukum kausalita kepada alam semesta, disebut dengan hukum alam. Karena kita makan maka kita kenyang. Karena kita tidak makan kita merasa lapar. Tetapi dalam realitas sehari-hari ini tidak bisa dipungkiri, kita mengumpulkan beberapa bukti di lapangan. Ternyata tidak semua apa yang kita upayakan tercapai, betul? Yang sekalipun kita kerja keras pontang-panting banting tulang, ternyata rezeki nggak datang juga. Sampai modalnya habis semuanya, sampai rumahnya disita, kurang berapa lagi? Orang yang santai-santai saja, gelimpang-gelimpung kayak buaya pepok, ternyata kaya raya. Di lapangan terjadi nggak? Nah, jadi apakah ada hubungannya kerja keras dengan kekayaan? Ada hukum kausalitasnya enggak? Orang yang kaya itu saya tanya, asalnya bagaimana Anda bisa jadi kaya raya ini? Punya sawah 80 hektar, Kaji Carmun. Kaji Carmun ya, yang 80 hektar. Dia bilang ini hasil kerja keras saya. Kata bahasa Jawanya endas tadi sikil tadi endas. Awan tadi bengi-bengi tadi, awan banting tulang peras keringat sehingga saya dapatkan harta sebanyak ini. Jujur saja, apakah ada hubungan kekayaan dengan keringatnya itu? Tidak ada sebetulnya. Kalau memang ia ada hubungan kausalitas, saya tuntut kamu. Kenapa orang kertas maya yang berkeringat-keringat tukang sekop pasir kok sampai sekarang gak ada yang kaya? Ada nggak orang yang santai-santai hidupnya tapi kaya? Ada nggak? Ada nggak orang yang kerja keras tetap miskin? Kita keluar dari teori, kita realita di lapangan. Apa yang terjadi atas diri kita? Hampir tidak ada hasil pilihan kita. Betul nggak? Kita lahir hari apa, jam berapa, tahun berapa, ibunya siapa, di mana, bukan pilihan kita. Sampai kematian kita pun tidak diberi hak untuk memilih. Innallaha yakhluqu ma yasha wa yakhtar makana lahumul khiyar. Ini Allah berbicara dengan bahasa hakikat semacam itu.
ketika Allah berbicara dengan bahasa syariat juga tidak salah. Karena bagaimanapun hukum alam itu menjadi framework ya kita untuk berbuat sesuatu sesuai dengan hukum alam yang diberlakukan. Tetapi Allah punya kekuasaan mutlak untuk menghentikan hukum alam itu kapan saja. Air bisa dibelah enggak? Nggak bisa. Tapi kenapa Nabi Musa bisa? Orang dibakar hangus enggak? Kenapa Nabi Ibrahim tidak? Sampai sekarang Allah tetap memegang kekuasaan untuk melanggar undang-undang yang dibuat sendiri. Gitu. Sehingga kalau kita ingin mencontoh, ya mencontoh yang sering terjadi, jangan mencontoh yang jarang terjadi. Monosum begal, pemabuk, pelacur jadi wali, iya betul. Tapi jangan dicontoh tuh, jangan terjadi. Yang contohnya yang banyak terjadi. Ya kayak yaitu dari kecil orangnya baik, ahli zikir, nggak ada karomahnya, itu yang tiru. Nah itulah makanya dua standar itu adalah bukan dua hal yang berbeda. Nah, tetapi kita sendiri sesungguhnya dalam perasaan kita memang ia seperti itu, bahwa sementara masinis itu bisa nginjek gas, jalannya cepat, bisa ngerem, jalannya pelan sampai bisa berhenti, bisa jalan, bisa cepat, bisa lambat. Tetapi ketika listriknya itu mati, diinjek gasnya, jalan nggak keretanya? Enggak kok. Tetap saja di luar kemampuan dia. Ketika ruh itu sudah dicabut, yang oleh Allah mencabut listriknya, kami tidak bisa apa-apa kok. Nah, jadi walau bagaimanapun bahwa antara hakikat dan syariat ya tetap dua-duanya kita pakai. Hakikat urusannya ada di dalam rumah, syariat adalah pintunya, tarekat adalah sopan santunnya kita bertamu kepada orang lain, ya kan begitu. Bagaimana mengetuk pintunya dan sebagainya. Apa yang ada berlian di dalam kotak, yang kotaknya dikunci, kotaknya taruh di sorogan, sorogannya dikunci, sorogannya di lemari, lemarinya dikunci, lemarinya di kamar, kamarnya dikunci, kamarnya di rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dipagar, pagarnya dikunci. Berapa kunci itu? Ada di dalam rumah. Ya, kita bagaimanapun kalau ingin melihat isi rumah itu, ya bagaimanapun masuknya dari pintu. Nah, pintu itu adalah syariat. Jadi omong kosong ada orang bisa mencapai hakikat tanpa melalui syariat. Itu. Kalau ada orang masuk rumah lewat jendela, namanya apa? Jadi itu ahli hakikat maling. Ya, itu saja. Jadi memang nanti pada fungsi, pada tahapan terakhirnya orang mencapai hakikat itu adalah orang yang menghormati syariat, bukan lagi menghormati syariat. Di penghujungnya yang paling tertinggi adalah ketika kita menghormati syariat, bukan syariatnya. Menghormati syariat tidak salah. Memang Allah memerintahkan suruh mentaati syariatnya, dan Allah juga bisa menghukum yang melanggar syariatnya. Allah juga meningkatkan derajat orang yang mengikuti syariatnya. Tetapi kalau kita berpegang pada syariat, satu ketika kita bisa terjebak. Orang datang sudah nyalakan rokok, tapi ketika melihat di tembok di rumah saya dilarang merokok, dia minta maaf, aduh punten Pak Kiai, punten, rokoknya dibawa keluar lalu dibuang di luar, punten. Ya sudah, saya juga seneng kok. Saya sangat gembira sekali punya tamu yang menghormati peraturan saya. Nah,
Bu Haji Sundut juga datang bawa bayi, ya dilarang bawa anak-anak. Oh punten pakai kasihkan mak kakaknya di luar, punten ya udah, saya bangga, saya kepada tamu yang menghormati aturan. Tetapi aturan yang saya buat, dilarang merokok, dilarang bawa anak kecil, dilarang bicara keras-keras, itu kan peraturan saya. Nah kebetulan hari itu saya habis mandi, kupingnya kemasukan air. Lalu tamu datang menghormati peraturan itu. Bawa anak tidak, merokok tidak, bicara keras tidak, ngomongnya begini ya. Saya bilang, ngomongnya yang keras, nggak mau, peraturannya nggak boleh, kata usir. Jadi pada akhirnya ya puncak daripada kemarifatan kita adalah ketika kita sudah mencapai tingkat hakikat itu. Kalau yang nyuruh nggak ada urusan. Nabi Ibrahim nyembelih anaknya dosa nggak? Dosa nggak? Yang nyuruh siapa? Jadi dosa nggak? Yang enggak. Nabi Khidir bolongin kapalnya orang dosa nggak? Yang kan yang disuruh kok. Tapi secara syariat, kalau saya jadi polisi, lalu ada Nabi Khidir bolongin kapal orang, tak tangkap saya, nggak ada urusan. Tapi ini kata Allah, saya juga, ini juga saya juga disuruh Allah juga. Gitulah. Jadi dua hal itu bukan hal yang bertentangan, tapi merupakan satu paket, adalah artinya jenjang dari proses keagamaan kita juga, dari syariat, tarekat, syariat, hakikat dan ma'rifat. Jadi kalau sudah tingkatannya hakikat, ya sudah pada akhirnya sampai kepada tingkat fana yang kita sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Allah, dan yang terjadi apapun yang bergerak semuanya yang menggerakkan adalah Allah semuanya, dan kita sudah tidak ada urusan lagi. Dan kita akan mengatakan bahwa kita ini tidak lebih hanyalah sebagai bayangan saja.